Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, salam alehem, salam damai sejahtera. Saudara-saudara, hal yang biasa dilakukan orang kalau punya banyak kebutuhan, apalagi permasalahan, biasanya orang melakukan salah satu usaha, yaitu dengan berdoa. Saudara-saudara, tetapi kenyataannya banyak orang berdoa menjadi bosan dan sebagai kebiasaan tradisi yang seolah-olah doa itu hanya asal bunyi, asal melakukan seperti leluhurnya sehingga tidak ada kuasa apa-apanya. Dalam kesempatan ini saya akan menyingkapkan rahasia kitab suci, firman Tuhan, tentang bagaimana cara berdoa yang mengubah keadaan. Saudara-saudara, dengan hati, dengan pikiran, biarlah Roh Kudus memimpin saudara untuk menikmati pengajaran ini sehingga dapat menjadi berkat yang sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita. Cara berdoa yang benar yang pertama adalah berani meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan apa yang kita minta, kita ucapkan di dalam doa. Seperti apa yang diajarkan Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan bahwa siapa yang meminta itu akan diberikan. Karena setiap orang yang meminta itu akan menerima. Perhatikan saudara-saudara, kalau Tuhan memerintahkan, mintalah dan akan diberikan padamu. Sebab orang yang meminta akan menerima. Apa yang menjadi perintah Tuhan ini harus kita lakukan. Sebab banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kita ini sebagai umat tebusan gak perlu berdoa minta-minta, cukup mengucap syukur. Benarkah demikian saudara? Itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan memerintahkan mintalah. Karena itu saudara-saudara, kita perlu praktek dalam doa itu meminta. Tapi nyatanya saudara, banyak orang yang takut meminta apa yang menjadi kebutuhannya. Terutama kebutuhan yang paling mendesak atau prioritas. Jadi doanya itu ngambang saudara. Doanya tidak jelas, permintaannya tidak jelas. Jadi misalkan meminta ampun dosa, dosa yang bagaimana? Misalkan memfitnah orang, atau membunuh orang, atau mencuri, ya itu harus spesifik. Tapi banyak orang mengatakan yang umum. Jadi permintaannya itu tidak tegas, ngambang. Ini menunjukkan bahwa orang itu takut minta dalam doa. Bahkan ada orang yang aktivis tapi tidak pernah berdoa sendiri. Minta pendetanya atau orang lain yang lebih rohani untuk mendoakan kebutuhannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mengajak saudara yang takut meminta dalam doa, lakukanlah permintaan. Mengapa? Karena Tuhan memerintahkannya. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh firman itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, mari kita berani meminta apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup ini. Selanjutnya saudara-saudara, permintaan kita itu harus jelas, tegas, nyata, dan prioritas. Artinya saudara-saudara, kita kan banyak kebutuhan hidup. Kita juga banyak masalah. Tapi ada yang menjadi prioritas. Mesti ada. Prioritas itu yang paling mendesak, paling utama, segera terpenuhi dalam hidup kita. Itu namanya prioritas. Hal itu yang kita sampaikan dulu. Dan apa yang kita sampaikan harus jelas, tegas, dan nyata. Misalkan
Kalau pada masa kekeringan seperti yang dialami Nabi Elia pada zaman Raja Ahab, apa yang dibutuhkan masyarakat? Minta hujan. Para petani pada masa kekeringan yang panjang, apa yang menjadi prioritas mereka? Minta hujan. Kalau seorang ibu seperti Hana di dalam kitab 1 Samuel pasal 1, sudah lama menikah tapi belum punya anak. Apa yang menjadi prioritas kebutuhannya? Mempunyai seorang anak atau bahkan lebih. Itu prioritas, saudara. Oleh sebab itu, mari kita ubah doa-doa kita menjadi yang jelas. Anda itu butuh apa? Masalah Anda apa? Kebutuhan Anda yang paling utama mendesak itu apa? Nah, ini disampaikan di dalam doa. Berarti apa, saudara? Kita bisa mengajukan satu permintaan yang tegas, jelas, nyata, dan prioritas. Maka saatnya kita akan menerima jawaban. Doa itu tepat pada saat Tuhan. Luar biasa, haleluya. Setelah itu yang kita lakukan apa, saudara? Kalau kita sudah berdoa menyampaikan, kita bertekun, saudara, seperti diajarkan Tuhan di dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di situ diceritakan tentang kisah hakim dan orang yang terhakimi. Apa yang didesak? Minta kejelasan dari hakim itu. Dan ayat 8 mengatakan apa yang dilakukannya adalah menunjuk pada kalau kamu berdoa, hendaklah kamu bertekun tidak putus-putusnya. Nah, ini Tuhan mengajarkan bahwa kalau berdoa tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Apa yang berkali-kali, saudara? Yang kita minta tadi, yang prioritas tadi, itu kita sampaikan terus. Sampai apa? Sampai dijawab. Sampai ada jawaban doa. Itu namanya bertekun, saudara. Tidak berhenti. Sebab biasanya, saudara-saudara, doa itu hanya sekali atau 2 kali saja, langsung bosan, berhenti, dan melupakan. Nanti kalau terdesak doa lagi 1, 2, 3 kali, berhenti, melupakan apa yang kita minta. Jadi itu yang kita biasa lakukan, itu harus dihentikan, saudara. Nah, dengan doa bertekun, contohnya adalah Hana tadi dalam kitab 1 Samuel pasal 1. Hana tiap hari berdoa di bait suci. Bahkan dia menangis, minta satu hal prioritas, mempunyai seorang anak. Dan dia tegas, saudara, tidak hanya anak, tapi di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 11 dikatakan apa? Dia minta tegas, anak laki-laki. Itu permintaan yang jelas, tegas, nyata, dan prioritas. Jadi tidak berikan saya anak itu. Tidak, tapi minta anak itu laki-laki atau perempuan. Kita minta tegas, jelas, nyata. Sebab dengan permintaan yang tegas, jelas, nyata seperti Hana tadi minta seorang anak laki-laki, nanti kalau dijawab kita tahu bahwa anak itu pemberian Tuhan seperti kita pernah memintanya. Itu dilakukan terus-menerus, namanya bertekun, saudara-saudara. Kemudian langkah berikutnya adalah mengingat apa yang kita minta dalam doa. Itu sangat penting, saudara. Apa yang kita minta prioritas tadi, kalau Hana anak laki-laki itu diingat terus. Bapak saya minta anak laki-laki, itu terus diingat. Kalau diingat terus, manfaatnya apa, saudara? Menghasilkan satu tumbuhnya iman dan pengharapan bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, tepat pada waktunya. Haleluya. Dan dengan mengingat apa yang kita minta itu, saudara, langkah berikutnya adalah kita harus mempunyai iman dan pengharapan bahwa apa yang kita minta pada saatnya dikabulkan oleh Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu buatan sendiri? Tidak, saudara.
Tuhan mengajarkan dalam Markus 11 ayat 24. Dikatakan begini saudara, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan firman itu saudara. Kalau sudah meminta di dalam doa, itu langkah yang harus kita ambil adalah iman. Percaya bahwa apa yang kita minta sudah kita terima. Meskipun belum terwujud, tapi di dalam iman sudah ada dalam kita. Karena itu dengan iman itu kita punya pengharapan bahwa doa kita akan terwujud pada saatnya. Loh, kok saatnya gimana? Saatnya itu adalah saudara, Bapak tahu apa yang menjadi keberadaan pendoa itu. Jadi Bapak tidak mengulur-ngulur waktu. Dia mempersiapkan pendoa tersebut untuk siap menerimanya. Ya, jadi disiapkan mentalnya. Jadi kalau dia minta pekerjaan, tapi Tuhan tahu kalau dia dikasih pekerjaan nanti cuma malas-malesan, uang yang diterima hanya untuk mabuk-mabukan, foya-foya. Nah, maka Tuhan menyiapkan dulu sampai pendoa itu siap menerima. Sehingga kalau nanti menerima pekerjaan misalkan yang diminta, dia bisa bekerja sungguh-sungguh seperti bekerja untuk Tuhan. Bertanggung jawab. Baik kerjanya juga penghasilannya. Nah, itu namanya dipersiapkan Tuhan. Bapak tahu betul keadaan kondisi anak-anaknya di atas bumi ini. Kita yang berdoa, Bapak tahu. Kalau kita sudah saatnya menerima, maka apa yang kita minta, kita terima. Oleh karena itu kita harus berdoa dengan tekun. Doa dengan iman adalah percaya bahwa apa yang kita minta, Tuhan dapat melakukannya. Tuhan dapat menyediakan, Tuhan dapat mengadakannya. Itulah saudara, perlunya iman, pengharapan. Haleluya. Sekarang saya berikan contoh doa yang dilakukan Elia pada zaman Raja Ahab, saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Raja pasal 18. Apa yang dilakukan Elia ini bisa menjadi contoh bagi kita. Pokok-pokok penting dalam doanya itu sebagai berikut, saudara. Dia mengucapkan dengan iman, nah itu percaya sungguh-sungguh, nubuatan bahwa Elohim Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, akan menurunkan hujan pada masa kekeringan ini. Jadi topiknya saudara, Elia ini pada masa kekeringan selama bertahun-tahun itu adalah minta turun hujan. Jadi fokus. Permintaannya jelas, tegas, prioritas. Turun hujan. Nah, kita perlu saudara mengucapkan janji-janji Tuhan atau firman-Nya yang kita percayai pasti terjadi. Kemudian Elia berdoa dengan tekun hingga dijawab doanya. Apa yang dijawab saudara? Turun hujan. Itu yang menjadi iman pengharapan dari Elia saudara. Dan Elia ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun saudara. Doa pertama sampai dengan ke-6 kalinya belum ada tanda-tanda jawaban Tuhan untuk memberikan hujan. 6 kali berdoa saudara, hal yang sama minta hujan, tapi belum ada tanda-tanda turun hujan. Nah, kalau kita bagaimana saudara? Doa 2 kali saja sudah nggak ada tanda, wah males. Terus pikiran kita negatif, wah pasti nggak dijawab, pasti gagal. Jadi Tuhan belum bertindak menjawab, kita sudah menghentikan dengan pikiran ucapan kita, nggak mungkin ini terjadi, ini nggak mungkin. Jadi itu terjadi saudara. Oleh karena itu kita menjadi tidak berdoa. Doa 2 kali nggak dijawab, berhenti, pasrah. Jadi tidak mengubah keadaan. Mungkin ada yang 3 kali nggak dijawab, wah ini bukan kehendak Tuhan berarti. Jadi sudah menghakimi.
Dan ini tidak akan mengubah keadaan doa seperti ini, saudara. Jadi Elia seorang nabi yang diurapi Roh Kudus. Dia berdoa sampai 6 kali, saudara, minta turun hujan. Padahal di situ ada nabi-nabi Baal yang sangat banyak. Ada rakyat Israel yang di situ mendengar doa Elia. Sampai 6 kali nggak turun hujan. Karena itu apa, saudara? Elia tetap setia, tetap bertekun seperti ajaran Tuhan tadi di dalam Lukas 18:1-8. Meminta di dalam doa, doa yang tidak putus-putus. Mengapa demikian, saudara? Karena waktunya Tuhan itu berbeda waktu kita. Kalau waktu kita ini pengennya instan. Berdoa sekarang, ya sekarang dijawab. Setidaknya yang besok atau 3 hari minggu itu. Tapi Tuhan punya waktu sendiri yang terbaik untuk anak-anaknya di bumi. Kemudian, saudara, pada doanya yang ketujuh, dia baru melihat ada tanda-tanda turun hujan. Jadi sampai 7 kali berdoa hal yang sama, saudara. Nabi Elia ini tidak lemah iman, tidak undur, tidak bosan, tapi semakin semangat. Baru yang ketujuh itu ada tanda-tanda turun hujan. Apa yang dia lihat, saudara? Tandanya adalah di atas samudera itu ada cuma gumpalan awan kecil, saudara. Tapi dia sudah yakin betul bahwa itu tanda akan turun hujan. Makanya dia imannya diucapkan kepada Ahab dan pembantunya, kamu turun dulu, nanti tidak terhalang hujan. Berarti apa? Apa yang dilihat tanda itu dipercayai, saudara. Tanda akan jawaban itu perlu dikenali juga untuk kita. Kita perlu kalau sudah berdoa berulang kali, kita harus peka, melatih kepekaan kita. Adakah tanda mungkin paling kecil sedikit aja? Kalau kita berdoa terus dengan tekun, maka kita akan membaca, melihat tanda itu. Dan dengan tanda itu yang diberikan seperti awan yang muncul sedikit saja, segumpal awan, percaya. Dan percaya dibuktikan dengan persiapan turun hujan. Itu bukti iman yang diterapkan di dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara? Tuhan berfirman dalam Matius ya 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37 demikian. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mulut kita ini bagian dari hati iman kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita contoh Hana minta anak laki-laki, Elia turun hujan. Dan tidak langsung dijabuknya, tapi harus melalui perjuangan. Hana menangis-nangis dan terus di bait suci. Itu juga menanggung harga diri malu. Tapi dia tidak, karena berhadapan dengan Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, penguasa alam semesta ini. Elia berdoa terus sampai 7 kali, saudara. Tapi tidak malu. Dia terus semangat berdoa. Tapi kalau kita pikirannya negatif, baru 2 kali berdoa, wah nggak turun hujan, ini mesti doa saya salah, saya banyak dosa, mesti Tuhan tidak menghendaki turun hujan. Ini kita sudah lemah namanya, bahkan menghakimi yang tidak seharusnya, bahkan dosa itu, saudara. Tapi Elia semakin tambah waktunya tidak dijawab, doa sekali semangat, 2 kali tambah semangat, 3 kali tambah semangat, 4 kali, 5 kali, 6 kali tambah semangat, meskipun belum ada tanda jawaban. Bahkan yang ketujuh, dia sangat semangat ketika melihat tanda kecil jawaban itu. Saudara-saudara, mari kita praktekkan, dan sebaiknya saudara itu membiasakan diri berdoa pada pagi hari seperti Tuhan Mesias Juru Selamat kita. Jam 4 pagi misalkan, atau setengah 4 berdoa. Sembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kemudian kita merenungkan firman-Nya, kita meminta, hari berikutnya meminta lagi, terus meminta. Kalau ada pendeta mengatakan, kok minta terus? Anda jawab,
Karena Tuhan memerintahkan saya untuk meminta. Karena kitab suci memerintahkan saya untuk meminta. Jadi kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan terpengaruh dengan rohaniwan-rohaniwan yang mungkin sangat senior. Saudara-saudara, saya percaya saudara yang merindukan bebas dari permasalahan yang menghimit menekan saudara saat ini. Saudara yang punya kebutuhan prioritas, mungkin belum punya anak, sudah beberapa tahun menikah, atau belum dapat pekerjaan, sudah lulus beberapa tahun, harusnya sudah bekerja. Percayalah, lakukan firman ini, saudara. Terbukti. Firman ini terbukti dalam kehidupan. Lakukanlah dengan iman. Bapa Yahweh Elohim, penguasa semesta alam ini, di dalam nama Yesus Masiah memberkati saudara. Amin.